Di video ini aku akan jelasin skill bahasa pemrograman yang paling dicari di tahun 2023. Oke, ini jadi udah aku research dari beberapa sumber dan juga menurutku pribadi bahasa apa yang paling dicari. Dari beberapa yang pernah aku apply untuk job kemarin di luar negeri kah atau di dalam negeri kah di Indo, ada beberapa yang menurut aku di tahun ini dan tahun depan mungkin masih relevan dan masih banyak digunakan sama perusahaan-perusahaan. Oke, yang pertama itu ada Python. Kenapa Python? Karena kalau kita lihat data science itu menggunakan Python. Misalnya kayak data mining, data engineer itulah kebanyakan menggunakan Python untuk mengolah datanya. Jadinya setiap perusahaan yang ada data engineer-nya atau ada data science-nya pasti pakai Python. Mungkin contoh perusahaan yang masih pakai Python itu ada IG atau Instagram, Google sama Spotify. Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau kalian nonton YouTuber luar kayak misalnya Jomatek misalnya, ya kan makainya Python. Kerja di Facebook dari ada email lain, jadi Facebook juga pakai Python menurut aku. Jadi Python pertama sih masih relevan sih gitu. Dan pasti kedepannya juga masih, karena selain itu query-nya atau bahasa programnya juga gampang, masa lebih gampang dari bahasa kayak Java dan yang lainnya. Yang kedua itu ada JavaScript atau TypeScript. Sekarang TypeScript sih lebih banyak yang pakai, bahkan developer aku kemarin nawarin pakai TypeScript, tapi aku belum mempelajari TypeScript, jadi aku masih pelajarin tuh JavaScript. Nah ini tuh sebenarnya punya banyak library atau punya banyak framework juga. Jadi kayak framework itu misalnya React itu library, mungkin ya library, lebih dibilang library sih sekarang. Jadi React Native, ada Node.js juga framework. Jadi Node.js itu lebih ke backend, terus React itu lebih ke front end. Jadi JavaScript itu sebenarnya lebih ke front end juga, kayak React Native, Next.js itu masih ada. Tapi backend juga Node.js masih ada. Jadi banyak sekarang perusahaan juga pakai Node.js. Selain lebih cepat juga untuk compilingnya, pas kita buat HTTP request juga lebih cepat. Kemarin aku di tempat magangku bilang kayak gitu. Jadi mereka itu awalnya pakai PHP, sekarang udah. Contohnya ada Facebook, Netflix, dan lain-lain, dan masih banyak sebenarnya JavaScript tuh. Bahkan perusahaanku sendiri pakai JavaScript dan tempatku kerja juga. Oke, yang ketiga itu ada Java. Nah, Java ini sebenarnya juga bisa dipakai di Android development, karena kalau kalian develop Android itu pasti pakai Java. Java ini juga ada backendnya, jadi dia itu punya framework namanya Spring. Ada lain juga, nggak terlalu aku pelajarin Java sebenarnya, tapi banyak yang aku tahu gini ya. Untuk Android developmentnya, karena aku pernah develop Android juga, dan itu pakai Java sama XML untuk frontendnya, untuk frontend, maksudnya untuk layoutingnya gitu. Dan perusahaan yang pakai Java itu ada Twitter, LinkedIn, Blibli gitu. Jadi dari beberapa referensi juga bilang itu, jadi Java itu yang masih digunakan sama perusahaan besar dan masih relevan untuk tahun ini. Nah ini mungkin sedikit terdengar bahasa baru, yaitu Golang atau Go. Jadi Golang ini di develop sama sama Google, sorry. Jadi Google itu ngeluarin bahasa Golang, ya, Go language. Jadi ini itu lebih ke backend sih yang aku tahu ya. Aku nggak terlalu mempelajari ini juga, tapi ini lebih ke backend. Dan udah banyak perusahaan di Indo terutama kayak Tokped sama Gojek itu udah make Golang. Dan kemarin aku sempet ikut seminarnya yang dari programmernya Tokped juga, dia makainya Golang katanya. Gitu. Jadi udah move ke Golang. Nah yang terakhir, mungkin pemula juga udah nanya, kenapa bahasa ini nggak ada? Emang ini masih relevan atau nggak? Ya bahasa terakhir itu PHP. Ya dan sekarang masih aku menggunakan PHP juga kadang-kadang juga pakai Node.js. Jadi PHP ini sebenarnya pemula lebih banyak menggunakan karena emang query-nya lebih gampang. Jadi PHP ini punya framework Laravel ataupun CodeIgniter. Tapi sekarang aku makainya Laravel juga. Perusahaanku yang sekarang juga makainya Laravel. Jadi masih digunain lah. Nah, ini sebenarnya masih relevan karena frameworknya juga update terus gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang masih early adopter kayak masih
udah lebih banyak daripada coding itu. Mungkin segitu dulu penjelasan singkatku terkait skill bahasa pemrograman yang masih relevan di tahun 2023. Kalau kalian ada komentar di bawah, coba tulis komen di bawah gimana. See you in the next video.